Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidas suhur. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amalia-amalia yang ada di dalamnya. Tentu bulan suci Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan bulan sebelumnya, tetapi kualitas ibadah kita senantiasa kita lebih tingkatkan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan bulan suci Ramadan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Oleh sebab itu, setidaknya ada 5 hal yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini, terutama dalam pembinaan generasi muda. Pembinaan yang pertama yang harus kita tanamkan kepada generasi kita saat sekarang ini adalah pembinaan akidah, pembinaan keimanan. Karena kalau keimanan generasi itu kuat dan matang, maka ibarat batu pasir yang tinggal di dasar lautan. Sekalipun ombak besar menghempas, maka ia tidak akan bergoyang dan bergeser sedikit pun. Artinya apa? Bahwa jika generasi imannya kuat dan matang, maka sekalipun arus modernisasi masuk ke tengah-tengah kita, maka kita mampu menyiapkan itu dengan paradigma keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itulah sebabnya Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka lazulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena perbuatan menyekutukan Allah adalah perbuatan aniaya dan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang dahulu menyekutukan Allah dengan menyembah patung, menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza, tetapi generasi saat sekarang ini menyekutukan Allah dengan mempertuhankan materialisme, mempertuhankan posisi dan jabatan dalam kehidupannya, dan menomor-nomor sekian kaya namanya Tuhan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di sinilah sesungguhnya kita harus menanamkan paradigma keimanan kepada generasi kita. Di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa bertemu dengan anak-anak kita. Pembinaan yang kedua yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah pembinaan yang bersifat ubudiyah, yakni pembinaan yang bersifat ketaatan. Bagaimana generasi kita? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ajarkanlah anakmu untuk melaksanakan sholat jika sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat jika sudah sampai umur 10 tahun. Ini merupakan pembinaan kepada generasi kita untuk senantiasa berubudiyah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Artinya bagaimana cara kamu untuk membentuk generasi kamu sehingga generasi yang kamu bentuk mampu menjadi pioner dan mampu menjadi top leader di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu kita mengajarkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat, bahkan kita diperintahkan untuk memukulnya jika ia sudah berumur tidak melaksanakan sholat. Di bulan Ramadan inilah sesungguhnya kita senantiasa diperintahkan untuk melaksanakan ibadah di rumah bersama dengan anak-anak kita, menjadi imam di lingkungan kita sesungguhnya. Maka itulah yang sesungguhnya yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Itu tidak akan mengurangi kualitas dan pahala ibadah kita jika kita senantiasa berjamaah melaksanakan sholat bersama dengan anak-anak kita, keluarga kita di rumah. Pembinaan yang ketiga yang harus kita tanamkan kepada generasi kita adalah pembinaan yang bersifat sosiologi. Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya bahwa wa'mur bil ma'rufi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Engkau hidup di tengah-tengah masyarakat, hendaklah menjadi pioner di tengah-tengah masyarakat, hendaklah menjadi agen sosial di tengah-tengah masyarakat. Jangan menjadi pengedar di tengah-tengah masyarakat, karena itu sesungguhnya sangat bertentangan dengan wa'mur bil ma'rufi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita mengajari anak-anak kita untuk senantiasa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana memahami kehidupan sosial yang sesungguhnya. Karena Islam sesungguhnya sangat sederhana. Karena Islam mengatakan, kalau Anda tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Kalau Anda tidak bisa memperbaiki, jangan merusak.
Kalau Anda tidak bisa memuji, jangan mencela. Pembinaan yang ketiga yang harus kita tanamkan kepada generasi kita saat sekarang ini adalah pembinaan yang bersifat mental. Karena bukankah jalan raya dilalui manusia itu dalam kehidupannya tidak selamanya datar, ada kalanya mendaki, ada kalanya menurun, dan ada kalanya jalan raya dilalui manusia itu bertaburan dengan unak dan duri. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan manusia sehari-hari tidaklah selamanya manusia itu mendapatkan yang namanya nikmat, tidaklah selamanya manusia itu mendapatkan yang namanya kebahagiaan, tapi terkadang manusia itu mendapatkan berbagai macam problematika dalam dinamika kehidupan manusia sehari-hari. Maka itulah diajarkan oleh Allah bahwa jika generasi itu mendapatkan berbagai macam problematika dalam kehidupannya, maka senantiasa mengembalikan kepada Allah. Wasbir alama aswabaka inna zalika min asmil umur. Maka bahwa bagaimana persoalan itu senantiasa dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia senantiasa mendapatkan berbagai macam problematika dalam kehidupannya. Yang terakhir, pembinaan yang kelima yang harus kita tanamkan kepada generasi kita adalah pembinaan akhlak, pembinaan moral, dan pembinaan karakter. Di bulan suci Ramadan, kita senantiasa lebih banyak bertemu dengan anak-anak kita. Kita bertemu dengan generasi-generasi kita. Mari kita mengajari sifat yang bersifat ubudiyah, begitu pula pun sifat yang bersifat sosiologi, dan yang lebih penting adalah mengajarkan akhlak moral dalam kehidupannya. Karena orang Arab dipanggil bangsa jahiliyah bukan karena ia bodoh dari segi ilmu pengetahuan, tetapi sesungguhnya orang Arab itu pintar dari segi ilmu pengetahuan. Tetapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangsa jahiliyah itu disebabkan karena ia tidak memiliki akhlak yang mulia. Disinilah sesungguhnya kita akan mengajari sopan santun kepada generasi-generasi kita. Kita mengajari bertutur kata dengan kata-kata yang sangat arif. Kita mengajari dengan kata-kata yang bersifat hikmah dalam kehidupannya, sehingga mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu kita jadikan sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan pendidikan kepada generasi kita, sehingga generasi yang kita cetak mampu menjadi pioner di masa-masa yang akan datang. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.